Ya, di segmen ini tentu saja apa sih yang mesti dilakukan oleh pemerintah karena ternyata bahwa memorandum yang sudah dilakukan tentu saja masih belum detail dan juga belum bisa menghasilkan bahwa ini kita bisa mengambil alih 51%, belum tentu dan harus seperti apa. Ya Mas Rejat, saya tanya tadi. Jadi kalau seandainya tadi nilai wajar itu ternyata bukan kita yang menentukan ya karena memang kita belum due diligence secara korporasi karena setahu saya kalau kita mau ngambil alih ya harus due diligence angkanya berapa ya. Berarti ini yang menentukan bukan pihak Indonesia dong. Bukan. Jadi harga 3,5 miliar untuk punyanya Rio Tinto itu memang Rio Tinto sebelumnya udah mengatakan saya mau 3,5 miliar. Jadi itu dari mereka ya. Mereka. Nah yang kedua dari pihak Inalumnya sendiri itu kan juga sebagai aksi korporasi mestinya juga membuat ya semacam bagaimana cash flow apa keuntungan bagi Inalum gitu. Bukannya sekedar dia mengambil alih dan menjalankan ya. Nanti bisa dijawab ini sudah terhubung dengan Pak Andreas dari Komisi 11. Ya selamat malam Pak Andreas. Selamat malam. Iya apa kabar Pak Andreas, lagi di jalan? Iya saya lagi di Blitar nih. Iya Pak Andreas. Saya mau tanya nih, tadi kita udah membahas mengenai Freeport ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita melihat bahwa ini aksi korporasi biasa ya. Tapi karena kemarin pemerintah yang memberikan statement jadi seolah-olah dianggap ada politis. Tapi kita nggak lihat itulah. Kita melihat bahwa Komisi 11 sebagai salah satu juga pengawas di sektor keuangan, seperti apa melihatnya hal ini sesuatu yang baik atau masih perlu ditindaklanjuti karena ini belum merupakan perjanjian yang sudah baku begitu. Gimana Pak Andreas? Ya, kalau saya sih melihatnya ini sesuatu hal yang sangat menggembirakan ya. Pertama ini adalah satu proses yang panjang gitu ya. Dan kita tahu bahwa yang kemarin dilakukan itu adalah head of agreement. Jadi itu perjanjian pendahuluan lah. Yang memang biasa di dalam skala transaksi. Itu sebetulnya bagian dari skema divestasinya. Tapi kan ada 3 kesepakatan yang lain, termasuk mengenai stabilisasi investasi dan kemudian istilahnya peningkatan royalti dan pajak yang ada kemudian perubahan dari kontrak dari istilahnya tuh pada izin usaha. Jadi ini adalah sebetulnya yang kemarin disepakatin itu adalah bagian dari proses divestasinya. Dan itu memang setahu saya ya, itu kan udah dilakukan 2015. Mungkin kalau ditanyakan kepada Budi Sadikin waktu itu, seingat saya itu sudah dilakukan sejak dia menjadi Dirut Bank Mandiri itu, kajian mengenai divestasi Freeport itu. Dan menurut saya memang ya head of agreement adalah salah satu kemajuan karena setidaknya ibaratnya bahasa sederhananya kita sudah tunangan lah. Tapi belum memang kalau dikatakan apakah dengan tunangan ini misalkan nanti bisa terjadi atau tidak ya gimana nanti ya? Bisa aja. Pak Andreas sebagai Komisi 11 kalau Anda mau memanggil dari Inalum apa yang Anda tanyakan? Sebetulnya kalau bagi kita apakah proses pengambil alihan ini ya kan dari segi penerimaan negara bukan pajaknya atau dari segi penerimaan pajak secara keseluruhan gitu ya itu menguntungkan bagi kita atau tidak setelah dilakukan katakanlah pengambil alihan itu. Karena kita kan sebetulnya menilai bahwa sebetulnya apakah dengan adanya skema yang baru itu menguntungkan bagi negara kita atau tidak. Nah berarti kalau gitu selama ini sudah ada MOU yang ada ini DPR belum menerima sama sekali dokumen-dokumen untuk melihat bahwa sebenarnya diambil alih ini akan lebih menguntungkan dibandingkan seperti sekarang. Belum, karena kan kalau kita lihat sekarang ini yang lagi ribut kan masalah nilai ya. Masalah nilai akuisisinya itu harganya dan itu adalah domainnya ada di Komisi 6 ya kan. Karena hubungannya dengan BUMN PT Inalumnya. Tetapi memang kalau menurut saya kita harusnya melakukan pendekatan itu tidak sepotong-sepotong ya. Kita ngelihat ini sebagai keseluruhan keuntungan negara secara keseluruhan gitu. Nah, cuma di sini tuh kalau ya saya termasuk orang yang istilahnya tuh mempunyai inilah keyakinan, pengalaman dalam hal valuation company ini memang
kompleks sekali gitu ya. Betul. Dan saya kira memang susah kadang-kadang, apalagi ada cadangan. Halo? Ada cadangan resource yang tersedia segala macam. Jadi menurut saya memang biasanya transaksi seperti ini biasanya selalu kontroversial. Iya. Baik Pak Andreas, terima kasih. Mudah-mudahan nanti DPR cepat memanggil dan melihat apakah ini memang buat mewakili masyarakat, bahwa ini memang menguntungkan buat masyarakat Indonesia ya Pak. Terima kasih Pak Andreas, selamat malam. Selamat malam. Nah, ini sebagai Komisi 11 ya, dulu Mas Derajat pengalaman ya, mestinya kalau ada terjadi divestasi, biasanya Komisi 11 atau Komisi 6 biasanya melihat dulu seperti apa, menguntungkan apa enggak. Ternyata kan tadi Komisi 11 belum gitu. Berarti payung hukum ini baru dijalankan sendiri dong? Ya memang belum, karena kan ini baru Inalum dengan 3 pihak yang jalan ini. Inalum dibantu oleh pemerintah dalam hal ini ESDM ya. Kemudian dan keuangan juga ikutan, kemudian Freeport, FCX dan Rio Tinto. Jadi masih memang jauh ya perjalanannya ya. Dan itulah makanya apalagi saya sempat belum katakan otomatis. Ini akad nikah belum ada kok udah mau menikmati gitu ya. Terus dikatakan ini baru tunangan pun belum. Belum, betul. Ya, karena belum ada ikatan. Iya, kalau tunangan itu kan udah ada cincin yang diserahkan. Nah, ini mumpung belum kejadian nih Mas Derajat, apa sih langkah-langkah yang mesti dilakukan supaya kalaupun ini kejadian memang benar-benar menguntungkan kita? Apa tahapannya nih? Perkuat bargaining position kita. Jadi melalui tadi korporasi ya, aksi korporasi tadi. Saya lumayan kenal Mas Budi Gunawan, Budi Sadikin. Mas Budi Sadikin ya. Jadi perkuat bargaining position kita. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan di situ. Memperkuat bargaining position itu salah satunya adalah dengan kita tetap jangan tutup jalur hukum. Maksudnya gini, jalur hukum ini itu memang bisa 50-50 ya. Tapi kalau ada ancaman jalur hukum, pihak sana juga deg-degan kan. Betul. Karena sahamnya jeblok. Ya, jadi nggak usah takut gitu ya. Kadang-kadang Indonesia suka takut. Iya, takut sendiri. Dan pemegang saham di FCX itu banyak sekali. Dan ini institusi besar-besar. Jadi chairman-nya FCX kalau dia nggak bisa negosiasi, dia akan digergaji oleh pemegang saham ini. Gitu. Jadi tapi begitu kita menutup jalur hukum, kalau saya negosiasi, gitu. Mbak Afi dengan saya negosiasi, saya udah belum apa-apa sudah tutup jalur hukum kan, Mbak Afi akan berpikir ini jalur hukum nggak dipakai. Jadi saya pegang dong kontrak karya saya. Dia lebih kuat. Oke, itu satu ya. Pertama perkuat bargaining. Pemerintah Indonesia sendiri harus gimana Pak? Ini jadi maksudnya supaya kalau ini aksi korporasi, mereka sejauh mana sih ikut campurnya gitu, supaya jangan dianggap ini jadi politik gitu. Ya, pemerintah ikut campurnya yang pertama itu siapkan berbagai skenario hukum yang khusus untuk para negosiator saja. Kalau ini terjadi begini, bahasa ini begini, lalu lakukan lobby. Duta besar kita di berbagai negara itu lakukan lobby untuk kira-kira menjajaki kalau sampai terjadi arbitrase itu bagaimana. Ya. Ini untuk memperkuat posisi kita. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus pikirkan dengan rupiah sekarang jeblok, dengan harga minyak makin tinggi, ya itu kalau Inalum minjem itu kan dapatnya bunganya akan mahal. Betul. Kemampuan Inalum gimana? Jangan sampai nanti Inalum seperti Pertamina disuruh jual aset kan. Betul. Nah, jadi hitung-hitungannya harus lebih matang. Jadi siapkan skenario. Kalau skenario A kita dapatnya sekian, Freeport dikasihnya haknya sampai sekian, bagi biayanya ya, bukan bagi hasil, bagi biayanya, karena kan nanti harus investasi lagi 2 miliar dolar itu sekian-sekian, maka hitungannya begini. Kalau skenario ini hitungannya begini, sehingga para negosiator kita itu udah punya garis untuk barang untuk dinegokan ya. Kadang-kadang kita diam aja, terus apa kata mereka kita sering ikut ya. Faktanya sekarang pertanyaan yang lain adalah begini, apakah dengan kasus Freeport ini kepemilikan asing di Indonesia ini orang semakin takut atau seperti apa nih? Karena kan sekarang lagi banyak isu tentang kepemilikan asing di Indonesia, Pak. Saya rasa enggak ya, kalau asingnya itu dia ikut aturan dan juga tidak terlalu banyak keistimewaan.
itu sesuai dengan aksi yang ada ya, artinya dengan kali. undang-undang yang ada, dengan aturan korporasi yang ada gitu nggak ada masalah. Faktanya swasta asing yang saya nggak bisa sebutkan merek karena nanti saya nggak iklan kan, kopi, HP segala macam kan bebas saja masuk di Indonesia kan. Malah terbuka sekali Indonesia ya. Indonesia sangat terbuka, jadi saya rasa enggak dan pasarnya masih sangat menarik gitu ya. Tapi memang kalau Anda mempunyai kontrak masa lalu yang katakanlah berbau KKN, di mana Anda banyak dapat keistimewaan, ya wajar generasi sekarang Indonesia mempertanyakan sudah berubah itu, ya, gitu. sudah berubah. Sehingga dan ini yang harus disampaikan juga ke Freeport. Jadi harus yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bicara sama shareholdersnya Freeport di sana, FCX yang di Amerika itu termasuk Carl Icahn dan sebagainya ya, bicara sama mereka, hey, itu situasi sudah berubah. Kami sekarang negara demokrasi. Begini-begini kami berdasarkan rule of law. Jadi Anda harus ikut kalau mau ini. Jadi sekarang nih era governance tuh udah harus dikembangkan dan itu juga harus dipahami oleh para kontrak karya di masa lalu ya sebenarnya. Betul, dan para pihak asing dan negara harus mengkampanyekan melakukan itu juga. Tapi kalau enggak ya kayak sekarang. Ya, jujur saja kalau saya ditanya skornya berapa ya sekarang babak pertama skornya 1-0. 1-0. Oke. Mas Reza terima kasih banyak ya. Ini suatu pembelajaran buat kita semua supaya ke depan ini juga makin bagus apa yang dilakukan oleh pemerintah juga perusahaan di Indonesia ya. Terima kasih, selamat malam. Ya misalnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Jadi kalau kita melihat apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap Freeport, kita berharap MOU yang sudah ditandatangani masih bisa berlanjut dan menguntungkan bersama-sama bukan hanya pihak Indonesia. Untuk itu terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.